Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh legendaris dari ujung timur Pulau Madura. Mungkin kita menyebut tentang kisah tokoh yang bernama Joko Tole. Beliau merupakan putra yang lahir dari seorang putri cantik rupawan dari Keraton Sumenep atau Pulau Kabupaten Sumenep bernama Dewi Saini atau yang populer dengan julukan Potre Koneng. Potre Koneng merupakan putri dari pasangan Raden Ayu Retna Sarini dengan Wagung Rukyat alias Pangeran Secadiningrat II. Dalam tubuhnya mengalir darah ningrat pada sosok Potre Koneng. Ia masih cucu dari Pangeran Natap Raja atau Pangeran Bukabu. Sebab Ibunda Potre Koneng merupakan putri dari raja yang berkuasa di kawasan desa Bukabu Ambunten. Dalam Babat Sumenep atau Sumenep, karya Raden Musaid, dikisahkan bahwasanya Potre Koneng adalah putri keraton yang sering melakukan tirakat atau bersemedi yang dilakukan di Gua Payudan di desa Payudan Daleman, Kecamatan Gulu-Gulu, Sumenep. Ada sebuah legenda tentang kisah asmara Potre Koneng dengan sosok penguasa di Pulau Sepudi, yakni Adipodai. Menurut legenda, perkawinan antara Adipodai dengan Potre Koneng itu lewat mimpi atau kawin batin, yang pada saat itu Potre Koneng sedang bertirakat. Secara tiba-tiba Potre Koneng dikejutkan dengan secercah sinar yang membuat perutnya hamil. Pada akhirnya lahirlah tokoh yang melegenda dan namanya harum di negeri Majapahit. Waktu kian berlalu, perut sang putri Koneng kian membesar. Hingga saat tiba waktu hari kelahiran, putri keraton tersebut melahirkan sesosok bayi yang tampan rupawan. Wajahnya bersinar mengeluarkan cahaya. Kemudian si bayi mungil tersebut diberi nama Joko Tole. Namun meski lahir dari keluarga keraton, nasib sang bayi sangat memprihatinkan. Malang tak dapat ditolak, untung tak bisa diraih. Ia justru dibuang dan tidak bisa menikmati kemewahan di lingkungan keraton Banasare. Sosok bayi tersebut kemudian diasuh oleh seorang empu yang bernama Empu Keleng. Menurut legenda, si kerbau putih peliharaan Empu Keleng yang menyusui Joko Tole di tempat ia dibuang. Hingga pada akhirnya ditemukan dan diasuh sebagai anak angkat oleh sang empu yang bermukim di desa Pekandangan, Kecamatan Bulutoh, Kabupaten Sumenep. Karena dibesarkan di lingkungan seorang pandai besi, maka tak heran jika kemudian Joko Tole turut memiliki keahlian dalam mengolah besi baja menjadi pusaka, alat pertanian, pisau, dan arit yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari. Berkat dan keahlian yang dimiliki Empu Keleng dalam mengolah besi menjadi pusaka benar-benar diwariskan kepada putra angkatnya, yaitu Joko Tole. Bahkan menurut cerita, Joko Tole lah yang mampu merampungkan pintu gerbang Keraton Majapahit di tanah Jawa Dipa. Beliau yang ikut membantu para empu setanah Jawa dalam rangka membangun Gapura Agung atau pintu gerbang Keraton Majapahit. Dan beliau juga yang mampu merekatkan sambungan pintu besar tersebut. Maka tak heran jika kemudian dikenal sebagai sosok yang mendirikan bangunan bersejarah itu. Setelah cukup dewasa, berkat perjuangan dan keberhasilannya di tanah Majapahit, Joko Tole pun dinikahkan dengan putri Raja Prabu Kertabumi Brawijaya V yang bernama Raden Ayu Dewi Retnadi. Selain itu, Joko Tole pun diberi gelar Raden Arya Kuda Panole dan berkuasa di Sumenep antara tahun 1415 sampai 1460 Masehi dengan gelarnya Secadiningrat III. Pernikahan antara Joko Tole dengan Raden Ayu Dewi Retnadi dikaruniai putra dan putri, diantaranya Raden Arya Wigananda dan Raden Ayu Sunan Padusan. Raden Arya Wiganandalah yang melanjutkan tahta Keraton Kabupaten Sumenep setelah Joko Tole wafat. Beliau bertahta antara tahun 1460 sampai dengan 1502 Masehi dan keratonnya berada di desa Gapura,
Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Itulah sejarah Joko Tole. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.